Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan masuk ke praktikum terkait intent. Oke, intent ini sendiri adalah sebuah proses di mana pertama kita bisa berpindah dari aktiviti satu ke aktiviti yang lainnya. Yang kedua, nanti kita akan mempraktekkan ya bagaimana berpindah dari satu aktiviti ke aktiviti lain dengan membawa sebuah data ya. Dan ketiga itu adalah menjalankan komponen di aplikasi lain untuk keperluan membuka browser atau misalkan melakukan pemanggilan melalui aplikasi telepon bawaan ya. Terus atau misalkan membuka galeri foto dari handphone kalian, nah itu bisa kita praktekkan. Jadi ada yang pertama itu adalah tadi yang antar activity, berpindah antar activity itu ada intent eksplisit. Nah, terus nanti akan berpindah dengan membawa data. Dan terus yang ketiga itu intent implisit ya. Jadi kita membuka aplikasi dari luar gitu ya. Ya dari aplikasi yang kita bikin. Nah, di sini kita akan membuat explicit intent. Nah, dengan logika sederhana sih bikin button satu gitu ya. Jadi ketika nanti kita klik button tersebut, nanti akan masuk ke activity yang kedua atau ke layout yang kedua ya. Nah, di sini silakan kalian bikin project baru ya. Project baru dengan nama My Intent Apps. Nah, jadi project barunya dengan nama My Intent Apps atau misalkan yang lainnya terserah kalian ya. Nah, ini kalau misalkan mau seperti saya ini seperti ini. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau misalkan memang karena kita akan membuat sebuah tiga proses ya, jadi tadi nanti akan dibuat 3 video sama saya, jadi ada video-video tersebut ya. Jadi di sini kita akan membuat 3 button ya yang kaitannya untuk memfungsikan explicit intent, intent untuk membawa data, dan implicit intent. Nah, di sini ya kita masuk ke desain aja ya, langsung di sini. Oke. Nah, kita akan mendesain sebuah layoutnya di sini. Layout button-button saja sih sebenarnya. Ini nggak sulit-sulit banget. Di sini text view-nya seperti biasa kita hapus. Nah, kita akan bikin button yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita ganti dulu menjadi linear layout ya, biar tidak terlalu banyak nyeting ya. Karena pastinya kan kalau pakai constraint itu kalian harus banyak setting untuk di-fitkan gitu ya. Kita pakai linear layout dulu aja. Oke. Nah, terus seperti biasa ya. Seperti biasa di sini kita tambahkan orientation. Oke. Nah, vertikal. Lalu di sini kita tambahkan paddingnya. Itu saya tambahkan 16 dp. Nah, di sini kita berikutnya bikin button ya, seperti ini saja buttonnya. Oke. Sini kita tambahkan ID-nya. Oke. Kita kasih nama di sini button move activity. Oke, karena buttonnya ini untuk berpindah aktivitas gitu ya, hanya berpindah aktivitas saja. Di sini saya layout layout margin bottom sini 16.
Oke. Untuk teksnya di sini kita dibiasakan ya untuk meregistrasikan menjadi bentuk string. Di sini mau sudah tahu ya caranya ya. Jadi di sini kalau misalkan merah kita arahkan saja sini, terus di sini more action. Di sini kita create stringnya. Sini pindah activity. Oke, sudah kita membuat satu button ini, jadi nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan, hanya memindahkan saja. Jadi ketika kita klik button ini nanti akan membuka activity berikutnya itu apa. Nah, oke. Berikutnya di sini kita akan menambahkan ya, kita akan menginisiasi terlebih dahulu ya agar button ini bisa dijalankan di activity di sini ya. Nah, kita akan menginisiasi ini ya. Ini silahkan untuk menambahkan di sini seperti biasa button. Oke, di sini r.id. Oke. Jadi seperti ini. Ya, kita inisiasikan jadi button tersebut agar bisa diproses aktivitinya di sini gitu ya. Agar bisa dikenali aktivitinya di mana aktivitinya ini. Dan terus kita akan mengimplementasikan fungsi agar bisa diklik button tersebut dan nanti membuka membuka activity yang kedua gitu ya. Nah, di sini kita implementkan dulu on click-nya. Implement. Ya, terus di sini view dot on click listener. Oke. Nah, seperti biasa pun ini kalau misalkan merah kita implementkan metodenya saja. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi sudah terbuatkan untuk metode kliknya. Nah, di sini kita tuliskan ya. Kita tuliskan function if Nah, nanti di sini function if ini jadi ketika kita ngeklik button tersebut, maka nanti proses yang dilakukan oleh button itu apa gitu. Nah, jadi nanti di sini akan kita tuliskan bahwa nanti ketika kita klik button tersebut nanti akan berpindah ke halaman berikutnya. Nah, di sini jangan lupa ya untuk menambahkan ya button move activity di sini dot set on click listener this. Oke. Nah, oke, ini sudah button ini agar bisa diinisiasi untuk bisa diklik ya. Nah, kita tinggal menambahkan ya, tinggal menambahkan fungsi agar button tersebut bisa diklik dan membuka activity atau membuka desain berikutnya gitu ya. Nah, di sini ya silakan kalian membuat sebuah activity baru ya. Nah, di sini cara membuat sebuah activity baru ya. Ini saya terbuka ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini mudah saja sebenarnya. Nah, ini kalian bisa klik untuk package kalian. Klik kanan ya di package kalian.
Di sini pilih new. Nah, di sini kalian cari activity. Nah, di sini kalian pilih empty activity. Kenapa harus membuat activity? Nggak bikinnya Kotlin, nggak bikinnya file XML-nya gitu ya. Nah, activity di sini pernah saya jelaskan bahwa ketika kalian membuat sebuah activity itu pasti akan ada dua file, file activity-nya, main activity-nya, sama file XML-nya. Jadi itu nggak bisa di kalian pecah-pecah gitu, hanya bikin Java-nya dulu, hanya bikin XML dulu. Nah, itu nggak bisa kalian bikin pecah-pecah. Nah, kalian harus bikin empty activity di sini. Nah, di sini silakan pilih empty activity, klik. Nah, di sini kita akan namai untuk activity berikutnya itu adalah oke. Nah, di sini karena berpindah activity ya, kita namai dengan move activity. Oke, silakan klik finish. Nah, nanti akan ada file move activity ini sama file res layout. Di sini ada activity move. Ya. Nah, oke. Ini sudah terbuat ya kedua filenya secara otomatis. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan teks saja ya, teks sederhana saja ya untuk di Untuk di move activity ini. Jadi biar bisa melihat perbandingan aja gitu ya. Di sini kalian buka activity move. Nah, ini kalian split kan. Oke. Nah, di sini ini agar kalian bisa melihat perbandingannya aja gitu ya. Jadi biar bisa pada saat nanti diklik masuk ke situ tuh bisa membuka activity-nya tersebut. Nah, di sini kita hapus ya. Kita hapus di sini ada move activity di sini ya. Kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Terus kita tambahkan Android padding gitu ya. Paddingnya di sini 16 dp. Nah, terus di bawah sini kita tambahkan text view. Text view-nya di sini saya akan tambahkan Android text. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, di sini kita registrasikan ya menjadi string. Nah, ini adalah halaman pindah activity. Jadi kayak gini. Nah, di sini diklik OK aja. Ya, diklik OK aja dan terus di sini kita akan Oke. Nah, ini kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Nah, oke. Oke, hanya seperti ini aja. Terus, nah ini kita akan coba kasih background ya, biar pada saat pindah itu nanti ada terlihat warnanya berbeda gitu ya. Sorry. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini biar terlihat jelas ya. Android text size kita perbesar aja. Di sini misalkan 34 SP. Oke. Nah, ini udah besar ya.
Jadi nanti kita bisa lihat ya bahwa nanti pada saat berpindah itu akan membuka file ini gitu ya. Nah, oke. Berikutnya di sini kita bikin fungsi dari intentnya. Di sini main activity ya, dibuka di main activity ya. Nah, kita akan isi fungsi if tadi gitu ya. Jadi di sini intent move intent sama dengan di sini move Nah, jadi kita di sini akan berpindah dari main activity ke move activity ke kelasnya gitu ya. Kelasnya itu adalah move activity di sini. Nah, di sini kita tuliskan ya. Kita akan start activity di sini ya. Move intent. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, di sini sudah selesai, kita jalankan, tinggal kita jalankan ya. Jadi nanti pada saat kita klik button tersebut nanti akan diarahkan ke move activity tersebut. Oke, kita jalankan saja di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil dijalankan, kita coba. Coba klik di sini. Nah, maka akan berpindah ke halaman ya yang tadi ya yang udah kita bikin ke move activity di sini. Nah, kita sudah bisa berhasil untuk memindahkan proses intent ya dari activity utama ke activity berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait activity membawa data atau intent membawa data ya. Nah, oke. Itu saja untuk penjelasan praktikum dari explicit intent ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.